Chaplin Time Traveler. Pada Oktober 2010, seorang pembuat film asal Irlandia Utara bernama George Clark mengunggah sebuah video di YouTube dengan judul Chaplin Time Traveler. Video ini membahas materi bonus dari DVD film Charlie Chaplin The Circus. Salah satu bagian rekaman menampilkan suasana pemutaran perdana film tersebut di Grauman Chinese Theater, Los Angeles tahun 1928. Dalam rekaman itu terlihat seorang wanita berjalan sambil menempelkan sebuah benda hitam tipis ke telinganya, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Clark menilai bahwa gerakan wanita itu mirip dengan orang yang sedang menggunakan telepon genggam. Ia menunjukkan bahwa posisi tangan, bentuk genggaman, dan cara benda tersebut ditempelkan ke telinga tampak sangat menyerupai penggunaan ponsel modern. Karena ponsel baru dipasarkan secara komersial pada awal 1980-an, Clark menyimpulkan bahwa kemungkinan wanita itu adalah seorang time traveler. Video yang ia unggah segera menjadi viral, ditonton jutaan kali, dan bahkan diliput oleh sejumlah media besar. Banyak penonton yang juga merasa bingung dengan adegan tersebut karena sulit membayangkan benda sejenis ponsel sudah ada pada 1928. Michael Sheridan dari New York Daily News menilai bahwa perangkat itu mungkin merupakan akustikon, sebuah alat bantu dengar awal ciptaan Miller Rhys Hutchison. Time Traveling Hipster. Pada tahun 1941, sebuah foto pembukaan kembali jembatan Southport di Gold Bridge, British Columbia, menarik perhatian dunia puluhan tahun setelahnya. Foto ini asli dan terdokumentasi dalam arsip museum. Namun sosok seorang pria dalam gambar itu membuat banyak orang mengaitkannya dengan bukti adanya time traveler. Pria tersebut tampak sangat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Di tengah kerumunan yang memakai jas rapi khas era 1940-an, ia justru terlihat dengan gaya lebih santai, mengenakan kacamata hitam, kaos dengan emblem, serta jaket mirip hoodie. Tak hanya itu, ia juga memegang sebuah kamera portabel kecil yang bagi sebagian orang tampak terlalu modern untuk masa itu. Penampilannya inilah yang membuatnya dijuluki sebagai time traveling hipster. Ketika foto ini dipamerkan di sebuah museum Kanada pada 2004 dan kemudian didigitalkan serta diunggah ke internet pada 2010, publik langsung heboh. Namun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada hal yang benar-benar mustahil dalam foto tersebut. Kacamata model yang dipakainya sudah diproduksi sejak 1920-an. Kaos dengan emblem diyakini mirip dengan pakaian olahraga seperti yang digunakan tim hoki Montreal Maroons. Sementara itu, Kodak memang sudah membuat kamera portabel kecil sejak 1938. Dengan kata lain, meskipun tampilannya tampak modern, sebenarnya semua atribut pria itu sudah tersedia pada zamannya. Mike Madman Markham. Pada 1995, seorang pria bernama Mike Markham muncul di acara radio Coast to Coast AM yang dipandu Art Bell. Ia mengaku sedang bereksperimen dengan alat bernama Jacob Ladder, rangkaian listrik yang menghasilkan lengkungan api di antara dua elektroda. Menurutnya, alat itu bisa dipakai untuk membuat mesin waktu. Untuk mewujudkan idenya, Markham mencuri beberapa transformator listrik dari perusahaan lokal St. Joseph Light and Power di Missouri. Aksi ini menimbulkan pemadaman listrik dan membuatnya ditangkap. Ia dijatuhi hukuman 60 hari penjara. Setelah bebas, Markham tetap melanjutkan eksperimennya. Pada 1996, ia kembali menelepon ke acara radio yang sama dan mengaku sudah berhasil menguji mesin waktunya pada ratusan benda kecil serta beberapa hewan. Ia bahkan menyatakan siap untuk mencobanya sendiri dalam waktu dekat. Namun pada 1997, Markham menghilang. Rumahnya ditemukan kosong dengan peralatan eksperimen masih terpasang. Hilangnya Markham segera memicu rumor bahwa ia benar-benar masuk ke mesin waktunya. Lalu pada tahun 2015, Markham kembali diwawancarai oleh Art Bell. Ia mengaku telah terlempar 2 tahun ke masa depan dan berpindah sejauh 1.300 km mendarat di dekat Fairfield, Ohio. Markham mengklaim sempat kehilangan ingatan, tinggal di penampungan tunawisma, lalu perlahan mengingat identitasnya. Meski begitu, pihak berwenang di Missouri tidak pernah mencatat laporan orang hilang atas namanya. Andrew Karpsen. Pada Maret 2003, publik digemparkan oleh kisah seorang pria bernama Andrew Karpsen. Ia ditangkap oleh FBI atas permintaan SEC karena dianggap melakukan insider trading. Kecurigaan muncul karena dalam waktu singkat, Karpsen berhasil mengubah modal awal sebesar $800 menjadi lebih dari $350 juta. Ia melakukannya lewat 126 transaksi saham berisiko tinggi, dan anehnya tidak satupun yang gagal. Dalam interogasi selama 4 jam, Karpsen yang berusia 44 tahun mengaku bukanlah trader biasa. Ia mengatakan bahwa dirinya berasal dari tahun 2256. Menurut pengakuannya, di masa depan, informasi mengenai pergerakan pasar saham adalah sesuatu yang umum diketahui, sehingga ia dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut. Untuk meyakinkan penyidik, ia bahkan menawarkan informasi penting, seperti tanggal invasi Amerika ke Irak, lokasi persembunyian Osama bin Laden, hingga obat untuk AIDS. Namun, ia menolak menjelaskan tentang mesin waktunya karena khawatir disalahgunakan. Kisah ini semakin janggal ketika seorang pria misterius membayar uang jaminannya sebesar $1 juta
dolar. Carlsen dijadwalkan hadir di pengadilan pada April 2003, tetapi ia tidak pernah muncul lagi. Catatan resmi pun tidak menunjukkan adanya identitas bernama Andrew Carlsen sebelum Desember 2002, seolah-olah ia tidak pernah ada. Belakangan diketahui, cerita ini pertama kali muncul di tablet Weekly World News yang dikenal sering memuat berita fiksi. Meski demikian, kisah Carlsen sempat diberitakan ulang oleh media besar seperti Yahoo News, yang membuat banyak orang sempat mempercayainya sebagai kisah nyata. Hakan Nordqvist. Pada tahun 2006, seorang pria asal Swedia bernama Hakan Nordqvist mengklaim mengalami peristiwa aneh ketika sedang memperbaiki pipa bocor di bawah wastafel dapurnya. Ia mengatakan bahwa saat berangkat masuk semakin jauh, tiba-tiba dirinya justru sampai di sebuah tempat yang terang. Di sanalah ia bertemu dengan sosok pria berusia sekitar 70 tahun yang ternyata adalah dirinya sendiri di masa depan, tepatnya pada tahun 2046. Dalam rekaman video yang ia ambil menggunakan ponselnya, Hakan tampak tersenyum sambil berpelukan dengan versi tuanya. Mereka memperlihatkan tato identik di lengan kanan sebagai bukti bahwa keduanya adalah orang yang sama. Hakan menyebut pertemuan itu terasa menyenangkan dan penuh kehangatan, seolah berbincang dengan dirinya sendiri di masa depan. Video ini kemudian muncul dalam sebuah film dokumenter dan sempat ramai dibicarakan di internet. Banyak orang yang melihatnya sebagai bukti perjalanan waktu. Namun belakangan diketahui bahwa rekaman tersebut merupakan bagian dari kampanye pemasaran kreatif yang dibuat oleh perusahaan dana pensiun Swedia, EMF.